Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048 dari R11 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Teori dan Pengembangan Hipotesis. Baiklah, kita masuk saja ke pembahasan pertama materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Itu menurut Sardar tahun 1996. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pernyataan di atas yaitu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu jenis-jenis teori. Marx 1963 membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori ini berhubungan dengan data empiris yang dapat dibedakan. Yang pertama yaitu teori yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua ada teori yang induktif, adalah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim untuk titik pandang yang positivistik. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga ada teori yang fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas teori ilmiah. Teori ilmiah adalah seperangkat pernyataan dan definisi dari sistem klasifikasi yang disusun secara sistematis kaum positivistik seperti dikemukakan oleh Ratner. Teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis saling berkaitan yang sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Kita masuk ke fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama yaitu sebagai penyusun generalisasi atas fakta-fakta. Yang kedua ada menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Yang selanjutnya ada pembuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. Yang keempat yaitu pengawas lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi. Yang kelima ada pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Selanjutnya yaitu yang terakhir sebagai kerangka penalaran logis. Kita masuk ke hipotesis. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, yaitu itu menurut Guy dan Dale 1992. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori. Itu menurut Uma tahun 1992. Kita masuk ke fungsi hipotesis dalam penelitian. Yang pertama ada untuk menguji teori, mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Kita masuk ke karakteristik hipotesis. Yang pertama ada hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Yang ketiga ada hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Yang keempat ada hipotesis harus bebas nilai, artinya nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan preferensi subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Yang kelima ada hipotesis harus dapat diuji, untuk itu instrumen harus ada atau dapat dikembangkan yang akan menggambarkan ukuran yang valid dan variabel yang diliputi. Yang keenam ada hipotesis harus spesifik. Yang terakhir ada hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Kita masuk ke 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Menurut Sugiono, hipotesis
deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sedangkan hipotesis komparatif menurut Sugiono yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Dan yang terakhir ada hipotesis hubungan atau asosiatif, menyatakan bahwa hipotesis ini suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kita masuk ke tahapan pembentukan hipotesis. Yang pertama ada penentuan masalah, yang kedua ada hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar, yang ketiga ada pengumpulan fakta, yang keempat ada formulasi hipotesis, yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis, yang terakhir ada kita aplikasikan dan menerapkan hipotesis tersebut. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hubungan teori dan hipotesis. Hipotesis dibentuk berdasarkan teori untuk diuji dalam penelitian. Hasil pengujian hipotesis dapat mendukung atau memperbarui teori yang ada. Jika hipotesis terbukti konsisten dengan data, itu bisa memperkuat atau mengembangkan teori yang lebih besar. Secara singkat, teori memberikan dasar untuk merumuskan hipotesis, dan hipotesis diuji untuk mengkonfirmasi atau mengubah teori. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.